Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya online GBI The City Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang pertama kali bergabung beribadah bersama kami. Saya akan menyampaikan info tambahan bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengumpulkan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, atau taburan lainnya, dapat dikirimkan langsung di rekening BCA berikut ini. Kegiatan Fikul akan dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dapat melihat link yang akan dikirimkan di grup KUL masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan, di mana minggu pertama yang akan dilayani langsung oleh gembala jemaat dan minggu lainnya akan dilayani langsung oleh gembala sidang. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan diharapkan untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Sebelum kita masuk lebih lagi, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, lalu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah raya online GBI The City Yogyakarta. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita surgawi di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Luar biasa, Tuhan kita ajaib. Masih tetap sukacita Bapak Ibu, masih tetap semangat, amin, amin. Sekalipun kita masih tetap ibadah online, tapi kita percaya Tuhan Yesus kita ajaib. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Nah perintah Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersukacita. Apapun yang terjadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau tahu situasi Bapak Ibu saat ini apa. Tapi kita percaya perintah Tuhan harus kita jalankan. Kita harus tunduk dan kita harus taat. Karena itu kita pegang teguh firman Tuhan. Apapun situasi Bapak Ibu mungkin saat ini kita sedang berbeban berat. Mungkin sedang dalam pergumulan. Tapi perintah Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu Bapak Ibu Saudara pagi hari ini mari. Kami mengajak untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Menikmati sukacita surgawi. Biarkanlah pujian ini di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Ada dupa yang harum sehingga malaikat-malaikat Tuhan berada di rumah-rumah. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat pujian penyembahan ini kami naikkan. Ada dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga rumah-rumah, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu dipenuhi dengan sukacita surgawi. Surga terbuka bagi jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada kemenangan di bulan Juli ini. Ada sukacita di bulan Juli ini. Sebab bulan Juli ini adalah bulan terobosan, bulan kemenangan yang Tuhan berikan. Mari kita imani dengan bersama-sama. Mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Sembah Bapa, Dia baik. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Katakan Tuhan baik, Engkau baik. Menyembahmu Tuhan, haleluya. Terpujilah, kami membawa syukur ke hadirat-Mu. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Sembah di pagi hari ini. Bawa syukur-Mu, bawa hati-Mu.
Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa, sebab kasih-Mu lebih besar daripada segala-galanya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bawa syukur di hadapan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
Tuhanku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bawa syukur di pagi hari ini. Bawa syukur-Mu. Apapun situasi dan kondisi, Tuhan mau kita bersyukur. Tuhan mau kita menyembah Dia dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Yesus baik, Yesus terima kasih. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, angkat hatimu, katakan Tuhan baik, Engkau baik, Engkau baik, Bapa di surga Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapakku, Engkau baik, Engkau baik. Apapun situasi Bapak Ibu pagi hari ini, kita punya Tuhan yang ajaib. Kalau Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau tahu sekarang ini Bapak Ibu sedang menghadapi masalah apa. Tapi satu hal firman Tuhan mengatakan,
bahwa bersukacitalah senantiasa. Bersyukurlah dalam segala hal. Itu suatu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan tahu penderitaan Bapak Ibu. Tuhan tahu masalah yang dihadapi. Tapi biarkanlah tingkap-tingkap langit dibukakan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Amen. Amen. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Bless the Lord. Yes, Lord, I worship your holy name. Mari berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Angkat tangan Bapak Ibu, katakan. Yes, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your Amen. Yes, haleluya. Sorakan haleluya. Ini tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yesus ajaib. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap berkat pagi hari ini. Kami menerima kemenangan yang daripadamu Tuhan. Kami terus mau bersorak-sorai. Kami terus mau bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah kekuatan yang kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sukacita surga memenuhi tempat Bapak Ibu Saudara, amin. Ada hadirat Tuhan, amin. Ya, rumah-rumah dipenuhi dengan sukacita surgawi. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dia yang mempesona, Dia perbuatannya yang ajaib, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus.
Mari kita naikkan pujian ini. Pujian ini adalah pujian lama, tapi sangat menguatkan kita. Yeay, yeay. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi katakan, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la-la, Yo, 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 yo. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, amin. Ya, Yesus mempesona kita, sebab perbuatannya yang ajaib. Buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosa. Yo, mari sama-sama katakan, yo. Kau ubahkan semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku.
biasa dong buat Tuhan kita yang ajaib. Ada sukacita dari surga yang tercurah di tempat ini, di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, amin. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul di hati, Allah sediakan bagi Bapak Ibu Saudara, amin. Sekali lagi, tepuk tangan buat Allah kita yang ajaib. Dengar
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11 dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan.
Biarkanlah firman Tuhan bekerja di dalam setiap hati kita semuanya. Kita percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya karena janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat janji apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pegang firman-Nya. Itu yang akan menguatkan kita. Itu yang akan membawa kita kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tidak melihat tapi kami percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
Tiada, sekali lagi katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita masuk di minggu yang kedua di bulan Juli. Saya percaya seperti bulan kemarin, awal bulan saya berkata bulan Juli adalah bulan berkat Tuhan. Saya ulang, bulan Juli adalah bulan berkat Tuhan. Bulan Juli adalah bulan berkat Tuhan. Saudara terus optimis, saudara terus bergairah masuk di bulan Juli ini dengan semangat baru, dengan gairah baru. Tidak terasa saudara kita sudah melewati 6 bulan saudara. Sehingga saya percaya hari-hari ini Tuhan terus nyatakan kuasanya, nyatakan kasihnya, sehingga kita melewati masa-masa di masa pandemi ini saudara. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berkati jemaat-Mu di minggu yang kedua ini Tuhan. Minggu yang penuh dengan gairah, minggu yang penuh dengan semangat, minggu yang penuh dengan gelora cinta, minggu yang terus bergairah buat kami. Sehingga kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati jemaat yang sakit Tuhan, berkati yang lemah dikuatkan, supaya dengan firman ini kami semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sekali saya Pendeta Rianto Tanisib sudah kangen sebenarnya dengan saudara, rindu untuk kita kembali bertemu. Tapi saudara, ya kita harus taat dengan instruksi dari pemerintah. Yang kedua saudara, ada pemimpin-pemimpin rohani kita saudara yang mengingatkan bahwa kita tetap online saudara. Makanya saya beberapa waktu saudara mungkin lihat saya agak sibuk di konten di YouTube, di Instagram, di Facebook, sehingga akan memberkati saya dan saudara. Dan saudara mungkin di tengah minggu saudara tidak ikut kul, saudara bisa buka YouTube, atau saudara bisa tiap malam saudara jam 7 malam saudara bisa di Facebook live saudara jam 9 pagi. Bagi saudara yang ada kegiatan di rumah saudara ikutin.
Bahkan saudara bisa ikutin di YouTube saya, Pendeta Arianto Tanisib, dan juga di GBI The Seed, saudara. Saya berdoa supaya setiap hari kita isi dengan firman Tuhan, saudara. Karena apa? Kalau tanpa firman, kita pasti lemah, kita pasti tidak berdaya. Makanya saya berkata, berkat Tuhan itu tidak selamanya berupa materi, berkat Tuhan itu tidak selamanya berupa uang yang banyak, fasilitas dan sebagainya. Nah, hari ini saudara, saya akan bagikan saudara berkat Tuhan di sesi yang kedua, saudara. Ada dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ada 3 hal yang pagi ini saya mau beritahu buat saudara, sehingga mari kita ada di bulan di mana bulan berkat Tuhan buat saya dan saudara. Ingat, berkat itu datang dari Tuhan. Ingat, semua susah payah kita sia-sia, saudara. Kita boleh berusaha, tapi jangan sampai ngoyo, saudara. Nah, oleh karena itu yang pertama, berkat yang kita terima, firman Allah berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Pastikan saudara, kita mengawali hari kita mengawali hidup kita dengan mengandalkan Tuhan. Pastikan Tuhan yang kita andalkan, yang pastikan Tuhan yang membangun dalam segala aktivitas. Karena kalau bukan Tuhan, saudara, yang membangun dalam hidup saya dan saudara, mari kita bangun mesbah kita bangun doa pagi kita bangun renungan firman Tuhan kita bangun bacaan firman Tuhan kita bangun kehidupan kita kepada tetangga saudara kita dengan apa? Berbagi, saudara. Justru saudara, saya mau berkata bahwa dalam situasi sulit seperti ini, saudara, kita ada program yang baru, beri makan siang, saudara. Dan 1 bulan 4 kali, saudara, setiap hari Senin atau Selasa. Ayo mari kita ambil bagian, saudara. Besok tanggal 13 kita akan berbagi di jalan-jalan lagi. Ayo saudara, kalau kita mau supaya kita melihat berkat Tuhan tercurah buat kita di bulan Juli ini, saudara, ayo mari kita bangun dengan Tuhan. Kita berjalan dengan Tuhan. Waktu kita bangun dengan Tuhan, saudara, kita mengandalkan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Waktu kita mengandalkan Tuhan, artinya kita menaruh segala totalitas hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita taruh semua, maka Tuhan yang tuntun kita, Tuhan yang arahkan kita, Tuhan yang akan beritahukan kita rahasia-rahasia yang tidak terpahami, saudara. Hal-hal yang kadang-kadang kita tidak duga. Berkat-berkat, makanya sekali lagi saya mau berkata buat saudara, berkat jangan konotasi berupa uang. Berkat bukan masalah konotasi fasilitas, tapi berkat kita bisa sehat, kita bisa melewati bulan Juli. Itu anugerah Tuhan. Bulan Juni kita 6 bulan, saudara, kita lewat. Itu berupa berkat, saudara. Oleh karena itu mari kita bangun hubungan kita lebih intim lagi. Sebagai gembala, saya mau arahkan saudara, kenapa saya siang malam, saudara, saya live terus. Karena saya pingin saudara dapat makanan firman Tuhan. Saya pingin saudara-saudara boleh jajan di luar, tapi jangan sampai saudara jajan sembarangan, karena nanti saudara masuk angin, sakit perut, saudara. Lebih baik Anda jajan dengan kebenaran firman Tuhan yang setiap hari saya bagikan. Makanya saudara, saya masuk di konten YouTube bukan karena mau cari subscriber, saudara, bukan supaya cari berapa viewers yang ikut, tidak penting, saudara. Tapi yang penting berita kerajaan sorga diperdengarkan, berita kerajaan sorga dipermuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, saudara. Oleh karena itu saudara, pastikan mari bangun hubungan kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, dikatakan kalau rumah ini dibangun di atas pasir, maka satu waktu ada badai datang, pasti akan hancur. Tapi kalau rumah yang dibangun di atas batu karang, bukankah firman Allah berkata, Petrus, di atas batu karang aku dirikan jemaatku, sehingga alam maut tidak bisa menguasainya. Hari-hari ini saudara-saudara dirikan bangunan saudara apa? Bangunan hati kita, bangunan rumah kita. Saudara bangun di mana?
Kalau kita bangun saudara di atas fondasi yang kuat, kebenaran firman Tuhan, badai boleh datang, tantangan boleh datang, kesulitan boleh datang, bahaya boleh datang, menimpa saya dan saudara, kita tetap kuat. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua saudara, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang kedua, pastikan kita disertai Tuhan. Saudara, dia berkata, aku adalah Immanuel. Dia menunggal Gusti Allah dalam hidup saya dan saudara. Dia tinggal dalam hidup saya dan saudara. Firman Allah berkata, waktu kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah saudara. Apa saja yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Dia menyertai dalam setiap kehidupan kita. Dia menyertai dalam pekerjaan kita. Dia menyertai dalam bisnis kita. Saudara, setiap hari kenapa kita harus deklarasikan Mazmur 91? Tanda kita butuh perlindungan Tuhan, tanda kita butuh penyertaan Tuhan. Karena kalau saudara sepanjang hari saya dan saudara tidak disertai Tuhan, apa yang kita kerjakan saudara? Pasti tidak menghasilkan apa-apa. Kita mengharapkan berkat, tapi kita tidak mau berjalan dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, aku hendak ke kota Anu, tapi kalau bukan Tuhan yang mengizinkan. Biarkan hari-hari ini kita berkata, saya mau kemana saja, biarkan saya berjalan karena dituntun oleh Tuhan. Saya disertai dalam perlindungan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita butuh namanya penyertaan Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan, saudara boleh terima berkat besar, tapi semuanya sia-sia. Oh saudara, firman Allah berkata, berusaha untuk kita menjaring angin saudara, sia-sia semua. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, saya percaya pasti kita aman dalam lindungan Allah. Saudara, firman Allah berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, oh mungkin tentara yang besar, pasukan yang besar saudara mengawal. Satu kali saudara, Yosafat mendengar ada pasukan, ada musuh yang besar untuk menyerang dia saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Yosafat menjadi takut, lalu dia berseru kepada Tuhan. Waktu saudara dalam situasi seperti ini, justru kita terus berjalan, kita minta penyertaan Tuhan, kita minta Tuhan jagain kita. Waktu kita di rumah saudara, orang bisa kepleset aja, bisa jatuh mati saudara. Orang bisa di toilet aja, bisa juga mati di mana saja saudara. Tapi kalau kita disertai oleh Tuhan, makanya setiap hari saudara, oh kita deklarasikan Mazmur 91. Saudara mau keluar, kadang kita ke Indomaret dekat, mungkin orang bilang sok-sok rohani. Nah, I don't care, gak usah peduli. Lakukan firman, perkatakan firman. Karena itu tanda kita disertai Tuhan. Orang bilang lebay banget, gak usah urusan. Saudara, urusan saudara tetap melakukan firman, renungkan firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara, sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya. Ingat, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ada orang yang bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi semuanya sia-sia. Kalau saudara tidak andalkan Tuhan, kalau saudara tidak berjalan dengan Tuhan, pastikan yang ketiga, engkau dicintai Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan, pasti dia berjalan dengan Tuhan. Dia dituntun oleh Tuhan, dia berjalan dalam ketaatan, dia ikut aturan Tuhan, dia ikut caranya Tuhan. Makanya firman Allah berkata, waktu kita kerja saudara, kerja bukan kerja rodi, saudara, bukan karena kerja paksa. Kita kerja saudara karena kita mengasihi Tuhan. Makanya firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu buat Tuhan. Karena saudara dengarkan baik-baik, waktu kita lakukan semua buat Tuhan, saya percaya cinta, kasih, anugerah, berkat, perkenan itu akan mengikuti saudara. Tapi banyak orang kerjaannya luar biasa, tapi tidak ada dalam penyertaan Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan. Makanya kadang kita capek, kita pulang, aduh hari ini saya capek, aduh sudahlah, usaha ngapain usaha, gampang menyerah saudara. Baru ada tantangan sedikit menyerah. Tapi orang yang dicintai dengan Tuhan, orang itu optimis, orang itu bergairah, orang itu bersemangat. Karena apa? Dia dicintai Tuhan. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, apa yang dia kerjakan Tuhan buat beruntung. Saya percaya saudara, waktu kita bekerja dengan orang yang dicintai Tuhan, bahkan kita dicintai Tuhan, saya percaya saudara, kerjaan saudara ada hal yang luar biasa. Ada cinta, ada kasih di dalamnya. Engkau kerja, engkau cintai, engkau yang ada di bisnismu, engkau mencintai bisnismu, engkau mencintai pekerjaanmu. Tapi ingat loh, jangan cinta uang loh. Kita kerja mencintai pekerjaan itu artinya begini saudara, kita sungguh-sungguh lakukan itu.
Bukan artinya kita menaruh semua hidup kita kepada pekerjaan, menaruh semuanya kepada Tuhan. Waktu kita makin cinta sama Tuhan, Tuhan akan makin cinta sama kita. Makanya firman Allah berkata, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya pada waktu saudara nggak sadar, firman Allah berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetap semangat, terus optimis, tetap andalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Dan pastikan saudara, kita hidup karena berkat Tuhan. Kita hidup karena berkat Tuhan, bukan karena susah payah. Ada banyak orang mencari dengan cara yang tidak benar. Stop saudara, mau diberkati Tuhan, jangan pakai cara lama, tapi pakai caranya Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan, ikut aturan Tuhan. Kadang-kadang kita saudara dipepet, kita ditekan, kita dipaksa dalam situasi untuk kita mengambil satu kesimpulan yang salah. Tapi saya berdoa, orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan pasti akan berikan hikmat dan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, bukan susah payah. Ingat, bukan cara-cara yang tidak benar, tapi cara yang benar, cara yang jitu dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, saudara biar jualan bubur, tapi Tuhan berkati. Saudara jualan gudeg, Tuhan berkati. Kalau saudara jualan keripik, Tuhan berkati. Kalau saudara jualan masker, Tuhan memberkatinya. Saya percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetap semangat, terus optimis, terus bergairah di hadapan Tuhan. Lakukan terbaik buat Tuhan. Apapun juga yang kita lakukan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Semangat, 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 semangat. Optimis, diberkati Tuhan sepanjang bulan Juli. Tuhan memberkati. Ada sukacita, amin Bapak Ibu. Surga terbuka, memberikan kekuatan, memberikan sukacita yang luar biasa. Karena surga menerima dupa yang harum dari Bapak Ibu Saudara. Di rumah-rumah diberkati Tuhan, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau diberkati, saya ajak untuk kita taat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui rumah-rumah Tuhan. Karena persediaan makanan harus selalu ada di rumah Tuhan, amin. Ini waktunya untuk kita belajar taat. Jangan memikirkan beban kita sendiri, tapi pikirkan Tuhan. Rumah Tuhan harus tersedia, persediaan harus ada Bapak Ibu. Ini waktunya, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul, itu yang Tuhan Allah sediakan. Mari kita belajar untuk kita taat, bahwa Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap berkat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat amplop yang Bapak Ibu sudah sediakan, persiapkan, atau dompet, atau angkat tangan yang mungkin rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan tapi belum ada berkatnya. Percaya Tuhan Yesus buka jalan. Tuhan Yesus akan menyediakan benih bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita bersatu hati. Bapak di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, untuk berkat yang kami berikan kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dari kekurangan kami mau belajar untuk mempersembahkan. Supaya pekerjaan rumah Tuhan terus berjalan. Supaya rumah Tuhan ada persediaan makanan. Supaya rumah Tuhan terus berjalan dengan baik. Kami belajar taat. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sekalipun anak-anakmu belum ada yang dipegang atau belum ada uang, tapi mereka ingin rindu memberkati. Kami percaya Tuhan menggerakkan, Tuhan memberkati, sehingga tingkap-tingkap berkat terbuka bagi setiap anak-anakmu. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan jalan keluar yang terbaik. Tuhan buka jalan. Bulan Juli bulan berkat Tuhan, bulan Juli bulan kemenangan, bulan Juli adalah bulan yang besar bagi Tuhan, karena semua tingkap-tingkap berkat dicurahkan bagi kita semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita deklarkan Mazmur 91 supaya ada kekuatan yang baru dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu,
Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat The City yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara yang berulang tahun di bulan Juli ini. Semoga saudara terus diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara, untuk sementara kita berdoa saudara supaya situasi Indonesia aman dalam kendali Tuhan. Dan kita untuk sementara masih tetap ibadah online. Saudara terus semangat dan terus bergairah. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara dan terima berkat yang datang dari Tuhan. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Ibadah sudah selesai Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan, amin. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati hari Tuhan bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi. Shalom.